cahaya di balik kelimpahan. Ternyata ujian terbesar bukan kemiskinan. Kalimat itu terucap lirih dari bibir Pak Salim, seorang pria yang rambutnya telah memutih seluruhnya, namun sorot matanya masih menyimpan ketajaman pengalaman. Di hadapannya seorang pemuda duduk tertunduk, meratapi nasibnya yang merasa serba kekurangan karena bisnisnya baru saja jatuh. Pak Salim tersenyum tipis, lalu melanjutkan ceritanya. Dulu, aku berpikir bahwa tidak punya uang adalah puncak penderitaan. Aku merasa dunia tidak adil saat perut lapar dan saku kosong. Tapi setelah melewati puluhan tahun, aku sadar satu hal. Kemiskinan adalah ujian raga. Tapi kecukupan adalah ujian jiwa. Ragariska, jebakan kenyamanan. Saat kita miskin, tujuan kita jelas, bertahan hidup. Kita dipaksa untuk kreatif, kita dipaksa untuk bangun lebih pagi, dan kita dipaksa untuk rendah hati karena kita butuh bantuan orang lain. Doa-doa kita khusyuk karena kita tahu hanya Tuhan tempat bersandar. Namun perhatikan apa yang terjadi saat dunia mulai berada di genggaman. Ujian yang sebenarnya datang bukan dalam bentuk kekurangan, melainkan dalam bentuk pilihan. Ujian kesombongan. Apakah kita masih menyapa orang yang sama saat kendaraan kita lebih mewah? Ujian kelalaian. Apakah waktu kita habis untuk menjaga harta, sampai lupa menjaga hati dan keluarga? Nanti di mana? Saat semua bisa dibeli, seringkali rasa syukur justru menguap. Karena kita merasa semua adalah hasil jerih payah sendiri, kekosongan di tengah keramaian. Banyak orang yang kaya secara materi, namun miskin secara kedamaian. Mereka memiliki tempat tidur yang empuk, tapi sulit memejamkan mata. Mereka memiliki makanan yang lezat di meja, tapi kehilangan selera makan karena beban pikiran. Ujian terbesar ternyata adalah saat kita merasa tidak lagi butuh siapa-siapa, termasuk tidak merasa butuh Tuhan. Kemiskinan mungkin membuat kita sulit bergerak, tapi kemudahan yang berlebihan seringkali membuat kita lupa arah. Saat semua pintu terbuka, di sanalah karakter kita benar-benar diuji. Apakah kita akan menggunakan pintu itu untuk berbagi, atau justru untuk mengunci diri dalam keakuan? Penutup, fokus pada makna. Bagi kamu yang sedang merasa di titik bawah, ingatlah bahwa kamu sedang ditempa. Kamu sedang dipersiapkan, agar saat ujian kelimpahan itu datang nanti, pondasi jiwamu sudah cukup kuat untuk tidak goyah. Jangan takut pada kemiskinan, tapi takutlah pada hati yang mengeras saat segalanya terasa mudah. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita miliki yang akan ditanya, melainkan menjadi siapa kita dengan apa yang kita miliki. Pesan utama, keberhasilan bukan tentang pindah dari kemiskinan ke kekayaan, tapi tentang bagaimana menjaga kerendahan hati di setiap kondisi. Tetaplah berpijak di bumi, meski pencapaianmu sudah setinggi langit.